Bab 1406. Bandara Internasional Hong Kong. Henry Lau mengenakan jas hujan dengan kacamata hitam. Saat turun dari pesawat, dia menguap dan meregangkan tubuh dengan lesu. Sudah ada dua kelompok orang yang menunggu di landasan. Menatap orang-orang di bawah, Henry teringat akan perintah Jasper sebelum dia pergi. Memikirkan hal itu membuatnya melengkungkan sudut mulutnya, memberikan ekspresi gembira. Turun dari eskalator, beberapa anak muda mengenakan pakaian mewah yang memancarkan kesombongan penjahat generasi kedua dalam novel, datang dan menyapa dengan senyuman. Saudara Henry, saudara-saudara semuanya ada di sini, jadi mari kita bicarakan dulu. Kali ini kamu bilang kamu ingin bersenang-senang dengan saudara-saudaramu. Sekarang sudah tengah malam. Saya bahkan meninggalkan model muda itu di tempat tidur untuk melakukan ini. Tidak peduli apa, jika ini tidak besar dan menarik, saya tidak akan mendengarkan kata-kata menipu Anda lain kali. Henry menyipitkan mata pada pemuda itu dan berkata, jika kesenangannya tidak cukup besar dan mengasyikkan, mengapa saya memanggil Anda sekelompok sampah tidak berguna yang tidak dapat melakukan apapun selain menyebabkan masalah? Kalian masing-masing, tunggu di sini. Biarkan aku mengobrol dengan Charlie. Saat dia berbicara, Henry meninggalkan sekelompok pemuda yang tertawa terbahak-bahak dan berjalan ke sisi lain. Hanya ada dua pengawal berjas hitam dan seorang lelaki tua dengan rambut beruban berdiri di samping mobil. Anehnya, mobil itu adalah Rolls-Royce yang ditugaskan ke Zachary Lau, kepala klan Lau. Semua orang di Hong Kong tahu itu. Paman Zhao, saya belum melihat Anda dalam beberapa hari dan Anda sudah memiliki lebih banyak uban. Henry tersenyum dan menyapa lelaki tua yang tangannya terlipat dan diletakkan di depan perut bagian bawahnya. Pria tua itu tersenyum ramah dan kerutannya lebih terlihat. Dia memandang Henry dengan rasa hormat yang tak terhapuskan dalam kasih sayangnya dan berkata, Tuan muda, jangan membuat lelucon tentang saya. Seorang pria seusia saya, semua rambut saya memutih 10 tahun yang lalu. Henry dengan santai memegang bahu Charlie dan mengatakan kepadanya, Paman, kamu seharusnya pensiun lebih awal tetapi kamu tidak mau mendengarkan. Putramu, cucu lelakimu, menantu perempuan, cucu menantu perempuanmu, begitu banyak dari mereka yang bekerja untuk klan Lau. Tidak perlu bagi Anda untuk menyeret tulang lama Anda dan bekerja keras lagi. Orang luar akan melihat ini dan berpikir bahwa kami memperlakukan Anda dengan kasar. Charlie terkekeh dan berkata, baiklah kalau begitu. Saya akan melapor ke Tuan Tua dan pensiun dalam beberapa tahun. Nah, itulah yang saya bicarakan. Lihatlah betapa pintarnya Anda. Orang tua saya baru saja mulai mengambil alih bisnis tetapi dia segera melepaskan pekerjaan untuk pensiun. Melihat ke belakang, Anda selalu memancing dan minum teh dengan kakek saya. Bukankah itu hebat? Henry memiliki sikap yang cukup santai terhadap pria tua Charlie ini, tetapi juga sikap santai inilah yang membuatnya mendapatkan status khusus di klan Lau. Orang tua itu tampaknya hanya seorang pelayan dari klan Lau, tetapi ketika Anda mengenalnya, hampir tidak ada orang di seluruh kota yang berani mengganggunya saat dia berjalan keluar dari pintu. Jangankan Henry Lau, dia praktis dibesarkan oleh Charlie. Tuan tua itu memiliki bom yang melilit pinggangnya dan sebuah granat diikatkan di bawah ikat pinggangnya sambil membawa pistol di masa lalu. Bahkan selama era perang yang menyala-nyala ketika Charlie mengikuti tuan tua itu. Selama beberapa dekade, hampir setiap jalan yang dilalui tuan tua itu menuju kematian, dan hanya Charlie yang tersisa. Henry sangat nakal ketika dia masih kecil. Dia pernah memukuli cucu raja kapal sampai dia dirawat di rumah sakit. Bab 1407. Saat itu Charlie sangat marah sehingga dia hampir membunuh Henry. Tuan tua itu tidak ada di rumah saat itu. Charlie yang berdiri di depan Henry dan menyelesaikan segalanya. Zachary tidak salah mempercayai Charlie. Dapat dilihat seberapa tinggi status yang dipegang Charlie dalam keluarga Lau. Ini bukan tentang seberapa hebat dan kuat orang tua itu, ini tentang bagaimana dia berada di sisi tuan tua sepanjang hidupnya. Keluarga itu memiliki banyak perusahaan di bawah mereka. Charlie tidak memiliki satu pekerjaan pun. Dia hanyalah seorang pelayan biasa di rumah tangga klan Lau. Dia bahkan tidak dibayar jenis gaji apapun. Meski begitu, masing-masing keturunan Charlie, tua dan muda, menjalani kehidupan yang nyaman dan bersekolah di sekolah elit dengan semua biaya ditanggung oleh keluarga Lau. Dengan perlakuan seperti itu, mereka tidak berbeda dengan anggota keluarga Lau yang sebenarnya memiliki hubungan darah. Selain itu,
Klan Lau sangat menghormati pria tua Charlie yang melindungi tuan tua dari peluru beberapa kali. Henry terkekeh, mencondongkan tubuh ke arah kepala Charlie, dan berkata, "Paman Zhao, di mana orang tuaku?" Charlie tersenyum dan menjawab, "Tuan, Lau telah pergi ke kota Aoma. Ini akan menjadi beberapa hari sampai dia kembali." Henry mengusap dagunya dan berkata, "Ini tidak akan mudah. Orang tua saya cukup sensitif, Anda tahu itu. Jika saya membuat tugas ini terlalu besar, dia akan datang untuk menyesalinya. Apa yang akan saya lakukan?" Charlie bisa membaca pikiran Henry sekilas dan berkata, "Tapi tuan tua sudah kembali." Mata Henry berbinar dan wajahnya penuh kejutan. "Kakek sudah kembali. Tuan tua tiba belum lama ini dan dia sedang beristirahat di halaman. Dia mengatakan kepada saya untuk memberitahu Anda bahwa Anda tidak perlu pergi menemuinya. Lakukan saja apa yang diminta." Charlie menunjuk ke mobil eksklusif klan Lau di sebelahnya dan berkata, "Tuan tua yang bertanggung jawab. Mobil ini dibawa ke sini, jadi jika Anda membutuhkannya, mobil ini siap membantu Anda selama beberapa hari ke depan." Kata-kata itu segera memberi Henry kepercayaan diri yang besar. Itu bukan hanya mobil biasa. Bahkan jika itu adalah Rolls-Royce, itu bukan masalah besar di sini mengingat itu adalah Hong Kong, tempat yang penuh dengan orang kaya. Namun, Rolls-Royce bukanlah mobil biasa. Itu adalah representasi dari status klan Lau dan melambangkan otoritas dan reputasi mereka. Itu bisa dianggap seperti itu. Setiap kali Henry pergi, semua orang akan tahu bahwa dia adalah tuan muda dari klan Lau dan ahli waris mereka yang kuat. Sejujurnya dia hanyalah seorang penerus. Namun, jika Henry naik mobil, dia akan menjadi perwakilan sebagian besar klan Lau. Dia adalah klan hukum. Sial, kakek benar-benar mendukung. Tidak seperti ayahku yang selalu menahan segalanya. Dia tidak menunjukkan betapa bergengsinya klan hukum kita, dan dia selalu takut melakukan hal-hal kecil khawatir itu akan mempengaruhi ini atau itu. Jadi tidak mendominasi. Setelah mendengar kata-kata kasar ini, Charlie menepuk bahu Henry dengan ringan dan berkata, "Jangan katakan itu tentang Mer. Lau, dia punya lebih banyak hal di pikirannya daripada kamu." Henry mencibir ketika dia melihat Rolls-Royce hitam yang megah, berpikir sejenak, dan berkata, "Lupakan saja, Paman Zhao. Anda dapat mengambil mobil kembali pertama. Selama kakek ada, tidak perlu mobil. Selain itu, aku akan keluar untuk menyelesaikan masalah ini atas namaku. Tidak perlu bagiku untuk memanggil level klan hukum. Yah, aku tidak bisa menentang itu. Saya akan segera memberitahu tuan tua." Kata-kata Henry membuat Charlie tersenyum. Ada kenyamanan dalam senyumnya. "Tuan muda, Anda telah berkembang pesat." Sebagai seseorang yang telah menyaksikan Henry tumbuh sejak dia masih kecil, Charlie mengenalnya dengan sangat baik. Henry tua tidak akan pernah melepaskan kesempatan seperti itu untuk memamerkan gengsinya. Sebaliknya, dia sekarang tahu bagaimana menimbang pro dan kontra. Pada saat yang sama, Charlie juga berduka untuk generasi kedua lainnya di Harbor City. Generasi kedua yang arogan dan sombong tidak seburuk generasi kedua yang sombong namun pintar. Ini bukan hal yang mudah untuk diambil. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.